Nama saya Rahmayu Atri Murni, panggilan sehari-hari Atri. Saya lahir di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tepatnya 10 Oktober 1977. Pendidikan SD, SMP, SMA itu saya lewati di Pesisir Selatan, di Kambang. Kemudian kuliah, mengambil S1, saya di UNIP, Universitas Bengkulu, jurusan Pendidikan Kimia. Tamat tahun 2000. 2001 saya mulai menjadi guru sebagai guru honorer di SMA 1 Lais, kala itu namanya, yang sekarang sudah diganti menjadi SMA Negeri 3 Bengkulu Utara. Tahun 2007 saya melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Bengkulu dengan jurusan Manajemen Pendidikan. Dari 2001 sampai 2010 saya mengajarnya masih di Lais, kemudian 2010 saya dimutasi pindah ke SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, saat itu saya masih mengajar kimia. Pada tahun 2013 itu terjadi perubahan kurikulum se-Indonesia, dan salah satu pelajaran yang kena imbas di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu adalah pelajaran kimia. Nah, waktu itu saya sempat kebingungan karena saya harus mengajar 24 jam, sementara jam kimia di SMK Negeri 3 itu ditiadakan untuk mata pelajaran, untuk jurusan-jurusan tertentu mata pelajaran kimia. Saya berusaha untuk mempertahankan sertifikasi saya keliling mencari jam mengajar di Kota Bengkulu. Bahkan saya pernah mengajar di SMK Al Yasir. Nah, keresahan guru itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi terjadi pada banyak guru. Sehingga ada kesempatan dari pemerintah meminta saya untuk, bukan meminta saya sih, meminta guru-guru yang jamnya kurang itu untuk mengikuti program pemerintah keahlian ganda. Nah, saya kala itu ikut dan saya mengambil jurusan broadcasting dan film. Hari ini online lagi kita. Aduh, capek ya setiap hari online. Pindah ke SMK 3 Kota Bengkulu itu alasannya ikut suami. Karena kami sejak menikah itu terpisah oleh tempat. Suami saya bekerja di Bengkulu Selatan dan saya di Bengkulu Utara. Nah, untuk mempersatukan itu kita sama-sama pindah. Nah, jadi SMK Negeri 3 adalah salah satu tempat yang saya tuju. Jadi saya tidak ditempatkan, tetapi saya yang meminta untuk mengajar di sini. Saya waktu itu nggak mikir sih apakah pelajaran kimia ini akan terimbas di SMK, saya nggak mikir. Tapi setelah beberapa tahun saya di SMK 3, ternyata di SMK 3 terkena imbas bahwa pelajaran kimia itu sudah tidak ada, ya mau tidak mau, setuju tidak setuju, saya sebagai bawahan, orang yang tidak bisa bertindak apa-apa ya mengikuti peraturan pemerintah kala itu. Tapi alhamdulillah pemerintah mengadakan program keahlian ganda. 2016 saya ikut tes program keahlian ganda karena saya mengambil jurusan broadcasting dan film. Saya tesnya di Solo dan alhamdulillah waktu itu lulus. Sehingga di tahun 2017 saya pendidikan kembali setara dengan S1, tapi programnya hanya 1 tahun. Saya pendidikan kembali di P4TK Yogyakarta, P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Jadi 1 tahun saya mulai dari daring, kemudian tatap muka, bolak-balik, Jogja, Bengkulu, sampai terakhir saya dikatakan kompeten untuk bisa pindah dari jurusan kimia ke broadcasting. Nah, 2018 itu saya sudah mengajar di broadcasting. Pelajaran kimia sudah tidak lagi saya ajar.
Menghadapi pendidikan di masa pandemi. Kalau dikatakan sulit, sebenarnya ini sangat sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Di awal-awal pandemi, mungkin bukan saya saja, tapi hampir semua guru pasti stres juga, karena nggak pernah terbayang pendidikan itu akan berubah seperti ini. Kita sebagai tenaga pendidik itu nggak boleh putus asa. Jadi bagaimana caranya yang tadinya kita harus tatap muka, ketemu siswa, kemudian dilarang ke sekolah, kemudian guru harus menghadapi kondisi yang seperti ini membuat hampir semua guru, mungkin kalau ditanyain ke banyak guru, jawabannya mungkin sama, stres, pusing, kemudian lagi sikap siswa yang tidak, ya gimana ya, kalau biasanya kita ketemu mereka jarak 2 meter, 1 meter, 5 meter, neriakin, itu orangnya nampak, orangnya jelas, itu enak, tapi ini orangnya nih nggak ada. Kita hanya melihat melalui media. Nah, ini yang cukup susah, cukup polemik juga, dan guru, orang tua, sekolah itu harus bekerja sama. Sementara hubungan ini harus dipaksa untuk bisa secara materi, orang tua tidak siap, secara teknologi, orang tua dan guru belum siap. Ini benar-benar menguras banyak tenaga. Yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi pandemi yang tidak kunjung usai, bahkan udah hampir 2,5 tahun ya. Jadi udah masuk tahun ketiga. Ini udah mulai nih, kita udah mulai belajar dari situasi. Ya, strateginya kalau untuk pelajaran praktek dengan saya juga memaksakan untuk guru dan siswa itu tetap luring, tatap muka, walaupun tidak sekaligus. Jadi kalau untuk praktek saya bagi anak itu dalam beberapa kelompok, kemudian ketemu kita dengan jumlah yang lebih sedikit, kita berusaha memberikan materi semaksimal mungkin, ya, dengan hambatan-hambatan yang jelasnya sangat banyak ya. Jadi kita masih melakukan setengah daring, setengah luring. Kemudian pendekatan persuasif, kadang kita datang berkunjung ke rumahnya, jadi rumah-rumah yang bisa terjangkau oleh kita, itu kita kunjungi. Kemudian pendekatan melalui orang tua, komunikasi dengan orang tua yang tidak pernah terputus. Ya, alhamdulillah sekarang kan internet udah mulai bagus kalau untuk kota. Jadi masih bisa kita melakukan lewat WA, lewat Instagram, lewat Telegram, banyak sekali media yang bisa digunakan. Kemudian lewat Zoom itu kita gunakan juga, lewat Zoom, Classroom, semuanya hampir kita gunakan strategi-strategi. Walaupun sampai sekarang saya belum 100% puas dengan apa yang sudah saya lakukan ke anak-anak. Saya masih ingin tatap muka, karena gimana pun juga ketemu orangnya langsung itu menjadi hal yang lebih memuaskan untuk saya sendiri. Mungkin juga untuk siswa saya, karena saya bisa memperhatikan perilaku mereka, gerak-gerik mereka, kondisi mereka, bisa nggak mereka bangun pagi, kemudian ya secara physically saya bisa lihat kalau cowok apa rambutnya rapi, kemudian dia sudah mandi atau belum. Sebenarnya masih ingin yang seperti itu, masih ya kalau dalam dunia maya lewat Zoom meeting atau lewat video conference friend atau apalah namanya, itu saya masih belum puas. Tapi saya nggak bisa semerta-merta harus mengatakan ini nggak berhasil, tapi sebagian besar dari siswa saya masih bisa mengikuti secara daring.
Itu sih trik-trik yang saya lakukan. Kemudian komunikasi dengan orang tua yang tidak pernah terputus. Nah, kemudian yang agak kesulitan itu kita di siswa yang berada di luar kota, yang jangkauan sinyal pas-pasan, kemudian kondisi jarak yang lumayan jauh. Nah, ini sebenarnya jadi hal yang mungkin akan jadi pertimbangan-pertimbangan khusus lagi bagaimana menghadapi siswa yang berada dalam kondisi seperti ini. Video klip boleh, tapi kalau untuk film, karena film itu pandemi yang panjang, yang belum juga usai, bahkan udah jalan 2,5 tahun, itu membuat perubahan-perubahan itu sangat drastis. Secara psikis, anak-anak jelas sebagian besar dari siswa mengatakan, Bu, kami ini seperti sekolah nggak sekolah gitu kan. Kami pakai seragam tapi tetap di rumah, pagi mandi seragam, duduk depan laptop. Ini sepertinya ada perubahan-perubahan verbal yang terjadi pada diri siswa sendiri. Mulai keengganan untuk mereka, aduh saya udah lelah nih, saya udah capek, saya udah bosan, nggak ketemu teman, nggak bisa bersosialisasi, jelas akan mengganggu psikis anak. Terutama anak SMK yang mereka butuh sekali berteman, butuh sekali bersosial dengan anak-anak yang sebaya mereka. Nah, sebagai guru secara khusus saya belum punya trik tersendiri, tetapi secara ya karena saya juga seorang ibu, saya juga punya anak yang usianya sama dengan usia remaja yang saya ajar. Saya melihat, saya belajar dari menghadapi anak saya sendiri. Perubahannya sangat banyak. Anak-anak mulai enggan bangun pagi, kemudian beraktivitas selayaknya. Kemudian bagaimana saya menghadapi, ya mau tidak mau saya menghadapi mereka piece to piece. Jadi saya melihat mereka pribadi ke pribadi. Jadi kalau memang ada anak yang benar-benar ekstrim perubahannya, saya akan memanggil secara pribadi, saya tanyakan, saya ajaklah mereka berbicara seolah-olah saya seumur dengan mereka, dengan gaya bahasa yang bisa mereka pahami, dengan kesulitan yang bisa saya pahami. Jadi banyak sekali anak saya datang, murid saya datang ke saya, aduh Bu, saya nggak mau lagi sekolah dari rumah, saya mau ke sekolah, saya mau berkegiatan di rumah, saya nggak dapat jajan, saya diperlakukan ya sama orang tua, saya harus saat saya belajar, saya disuruh nyapu juga. Kalau anak cewek bilang, mama suruh nyapu, mama suruh ini, akhirnya konsentrasi saya terpecah. Sebenarnya itu dihadapi oleh semua siswa, tapi ada sebagian kecil dari mereka yang tidak bisa menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi saya tidak punya trik khusus, saya juga nggak dikasih materi khusus oleh pemerintah bagaimana menghadapi psikis anak yang seperti itu, tapi saya belajar dari saya sebagai orang tua, bagaimana saya menghadapi anak saya di rumah, dan seperti itu saya menghadapi anak-anak saya di sekolah. Jadi saya berusaha untuk memahami mereka sekarang. Ya udah, ibu maklum dengan kamu, tapi kamu juga harus berpikir bahwa masa depan itu bukan milik saya, bukan milik orang tuamu, tapi masa depan itu milik kamu yang harus kamu kejar. Jadi kamu nggak bisa diam, terpaku dengan suasana seperti ini, bahwa masa depan tidak harus terhenti karena pandemi. Kamu harus bergerak, kamu harus belajar, dan kamu harus memiliki cita-cita. Itu dunia belum berhenti dan kamu harus terus maju. Itu yang saya kasih masukan ke mereka. Harapan saya untuk dunia pendidikan, walaupun apapun hambatan, apapun tantangan yang terjadi, untuk teman-teman guru, garda terdepan
di dunia pendidikan, guru tuh nggak boleh putus asa. Guru itu harus selalu berubah, menambah keterampilannya, tetap menambah skillnya, tetap menambah pengetahuannya untuk tetap menjadi orang yang berada di garda depan untuk memajukan pendidikan Indonesia ini. Jangan lelah, jangan menyerah, jangan putus asa, karena kita guru inilah yang akan membuat negara ini seperti apa ke depannya. Jadi teman-teman guru tetap semangat, walaupun pandemi belum usai, walaupun pendidikan saat ini kita belum tahu diarahkan kemana, tapi kita harus menjadi orang pertama yang tetap berada di gerbang depan memajukan Indonesia. Semoga Indonesia kuat. Sebagai orang tua, harapan saya untuk anak saya, walaupun ini udah 2,5 tahun, jelas nih pendidikan ilmu yang dia dapat, pendidikan yang dia dapat tidak semaksimal yang saya harapkan, tapi saya berharap anak saya mampu menyesuaikan diri, mampu berubah, tetap bisa mengejar cita-citanya, tetap bisa melihat bahwa pendidikan ini adalah hal terpenting dalam hidupnya. Jadi semoga nanti untuk orang tua se-Indonesia, harapan mungkin sama ya, ingin menjadikan anaknya manusia yang bermanfaat, berguna untuk orang banyak. Kemudian untuk pemerintah, untuk Indonesia, saya berharap dengan goncangan yang sangat berat dengan COVID-19 ini mampu merubah rakyat Indonesia berpikir lebih cepat, tidak menyepelekan teknologi, tidak mengenyampingkan apapun, jadi bisa menjadi Indonesia lebih kuat. Untuk siswa saya yang di broadcasting dan film, saya berharap anak-anak saya, walaupun kalian generasi COVID, kalian dalam masa pandemi, saya tetap berharap karya kalian saya tunggu. Saya ingin kelas film, saya ingin nanti kalau saya nonton di bioskop, saya lihat, saya akan berdiri, saya akan bertepuk tangan bahwa film yang saya tonton itu adalah film kalian, anak saya akan bangga dan saya akan tepuk tangan untuk kalian. Dan untuk yang broadcasting, produksi dan siaran program televisi, saya berharap nanti kalian, orang-orang yang menjadikan TV-TV nasional ini menjadi lebih baik ke depan, dan di sana ada nama kalian. Saya nggak peduli kalian ingat atau tidak dengan saya, tapi saya akan tetap kasih A+ untuk kalian, bahwa saya di sini tetaplah menjadi saya, dan saya berharap kalian itu akan tumbuh menjadi luar biasa, lebih dari ekspektasi saya. Saya tunggu kalian di dunia kesuksesan kalian.